Halo semuanya, balik lagi sama Raihan di sini. Gila, lumayan ya, udah agak lama gue nggak coba ngetek. Dikarenakan jadi adik gue tuh masih ujian ya kan, ujiannya dia kebetulan nggak ke kampus. Jadi belajarnya tetap offline gitu, pertemuan tatap muka, tapi giliran ujian via Zoom aja gitu. Jadinya gara-gara dia di rumah, gue kalau mau ngetek agak malu, jadi nggak usah lah ya. Gila, terakhir tuh kapan ya, ini udah agak lama banget sih, mungkin ada seminggu kali ya. Mana yang tag yang sekarang ini tuh gue tunggu-tunggu banget, karena kalau nggak salah tuh di angka 30 kan, udah ke yang 30. Jadi ya pengen gitu, wah kira-kira kapan ya 30 sampai 50, nanti 50 75 nanti jadi 100 sih, seneng gak sih gitu ya. Siapa tahu makin lama makin lama, wah kayak gue kemarin lihat, bukan Deddy Kobuzier ya, siapa ya, oh ini Endang Sukamti, bang ini apa, Mas Erik Sukamti tuh udah apa sesi dus apa, kalau bahasa Inggris das karena tulisannya does. Karena ini Jogja kayak dus atau does. Pokoknya itu udah sekitar 900-an berapa gitu, wah gila gokil sih. Kali gue juga bisa ngupload tiba-tiba 1000 aja kan, seneng ya kayak gitu. Coba gue lihat deh, coba gue lihat ini terakhir kapan gue ngupload. Pokoknya terakhir tuh masih, oh kemarin udah 30 ternyata, sekarang 31, 8 April, dan sekarang 15 April, bener kan, hampir seminggu. Aduh, gue harus nyari tempat nih, kalau misalnya adik gue stay terus di rumah, gue harus kemana ya, tempat yang enak, nyaman, terus gue bisa ngetek juga gitu. Kasihlah sejam lah, kira-kira sejam atau 2 jam deh sama uploadnya. Oke, kemarin tuh banyak banget yang viral. Pertama tuh ada apa namanya, yang demo, jadi mahasiswa pada demo di tanggal 11 April, tapi demonya ini banyak concern sih gue ngeliat. Oke, demonya bagus, apa, menyuarakan kepentingan rakyat, tapi ya gue lebih mau coba ngelihat yang mungkin orang jarang lihat, atau misalnya orang ngeh sih cuman nggak terlalu di blow up gitu. Salah satunya, lu tuh pengen demo atau cuman pengen instastory gitu. Terus ada yang uhti-uhti tapi bannernya tulisannya teteh Jaksel gitu. Padahal uhti-uhti gitu. Terus kalau lu teteh Jaksel pegang kayak gituan tuh gue oke, nggak apa-apa gitu, gokil, respect gitu. Tapi lu uhti-uhti. Terus ada apa lagi, oh itu jadinya demonya itu highlightnya tidak terlalu terblow up, tapi yang di blow up adalah ada salah satu orang dewasa ya, dia sering menyuarakan, pokoknya nih orang inilah famous lah, yang digebukin gitu ternyata. Terus keluar deh tuh isu-isunya, ada screenshotan WA-nya, katanya nih sini ada di sini gitu, ayo kita gebukin ini. Pas dicari sama netizen kan ada get kontak ya, ternyata si ini di sini. Terus yang ngegebukin kan gara-gara videonya clear bagus banget, tiba-tiba ini tuh tiba-tiba ketemu. Nah, ketemu itu orangnya udah di screenshotin nih muka-mukanya sama polisi, nggak nyampe 1 hari, nggak sampai 24 jam ketemu semuanya. Oh, mukanya, apa namanya, alamatnya di mana, namanya siapa aja. Jadi polisi itu hebat sebenarnya. Orang-orang pada bilang ya, apa nih, harga minyak lama, giliran OnlyFans cepet gitu. Gokil sih, gokil itu ya. Terus what can I do ya? Apa yang kemarin yang sempat viral, coba deh gue coba cek di Line Today. Ini headlinesnya 15 potret rumah baru Desta yang mewah banget. Oh iya bener, kan gue lihat nih ini di YouTube-nya Andre Taulany ya, rumah mewah Desta gitu. Katanya rumahnya baru dibangun gitu, depan rumahnya ada yang syukuran rumah juga dijadiin garasi gitu. Wah, gue bilang, wah anjir nih dari kelihatan gitu, maksudnya kerja keras gitu kan, di TV pagi, terus ada juga YouTube, terus apalagi ya, siaran pagi gitu kan.
Berarti di TV malam, siaran pagi, terus YouTube mungkin siang, kerja keras terus bisa dilihat, wah rumahnya keren banget. Walaupun konsepnya minimalis tapi keren, mobil-mobilnya apa, kemarin gue lihat tuh ada Alphard, ada Mini Cooper. Wah, gue kayaknya itu Desta umur sekarang mungkin berapa tuh, udah 40 apa ya, kira-kira gue bisa nggak ya umur segitu nanti kayak gitu. Semoga bisa lah ya Tuhan, amin. Walaupun kita lihat kayaknya orang-orang, mungkin dia kalau seumuran gue dulu umur 25 mungkin ya kagak ada duit juga kali kayak gue sekarang gitu ya. Cuman nih gila, gokil sih, gue jadi bersemangat gitu. Dengan situasi yang mungkin gue lagi terperana dengan skripsi ini gitu, yang lain-lain udah pada lulus teman-teman gue, jadi gue kayak kloter terakhir atau gimana gitu. Cuman gue jadinya yang sebelumnya, dan masalah-masalah yang lain gitu, gue yang sebelumnya cuman oh iya nanti mau ngapain ya udahlah, kalau udah lulus gue mau kerja di sini gitu, udah gaji segini udah cukup bla 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 gitu. Cuman gara-gara ini gue kayak pengen banget gitu, gue punya, jadi nyari tujuan gitu ya. Gue sampai ngeliat Forbes gitu, terus di Indonesia orang paling kaya tuh Budi dan Bambang Hartono. Yang gue lihat juga ternyata kalau di Asia itu dia orang kelima terkaya di Asia. Yang pertama sih ini yang baru gue lihat awalnya, yang pertama tuh yang punya Samsung, terus ada keluarga India. Cuman ternyata hari ini gue lihat lagi yang pertama tuh keluarga India, terus baru yang punya Samsung. Bedanya tuh sekitar 4 miliar dolar gitu perbedaan duit mereka gitu. Ada yang 44 sama 40 gitu. Nah terus peringkat 3 sama peringkat 4 ini orang Cina nih dua-duanya. Ada yang dari Hong Kong atau di mana. Peringkat 5 Indonesia. Gue bilang wah, berarti yang gue dulu gue mau kerja ke luar negeri aja, ke Amerika nyari duit sana pasti duitnya banyak gini-gini. Cuman gue bilang anjing, orang terkaya di Asia aja nomor 5-nya ada orang Indonesia nih. Ini karena kekuatan ini ya, penduduk yang banyak gitu. Yang ketiga keempat kan penduduknya banyak, yang pertama juga penduduknya banyak. Ini yang kedua ini kan Korsel gitu, karena dia teknologi mungkin ya, bikin ya kayak Samsung, Asus, Asus juga nggak sih, Samsung kan, pokoknya teknologi gitu kan. Wah, gue sih kayaknya gue kerja di Indonesia aja. Mau jadi apa, mau pertama biaya hidupnya murah gitu kan, karena uang apa sih namanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Indonesia kan kecil nih. Gue seingat gue 10 terendah di dunia apa. Tapi orang kelima di Asia aja orang Indonesia gitu, dan duitnya itu udah dikonvert ke dolar gitu, sekitar 32 apa 36 tadi, 36 miliar dolar gitu. Terus yang lain peringkat 2, 3-nya tuh masih yang ya belum sampai 10 gitu, 11-11an mungkin. Peringkat satunya wah 30-an. Wah, gue pengen tuh, apa gue bilang, gue kerja di BCA aja gitu, dari kecil lama-lama siapa tahu bisa sampai presiden apa ininya. Tapi gue bilang kalau mau sampai situ-situnya berarti gue harus kuliah ekonomi lagi kan. Wah, ya udahlah gue jadi investornya aja kali, gue beli sahamnya sampai banyak gitu kan. Tiap hari makan mie, gaji kerja apa kayak gitu, tapi duitnya dipakai buat beli saham BCA gitu kan. Sampai kemarin kalau nggak salah kalau lu punya saham 2% BCA, lu jadi direksinya BCA gitu. Gue nggak tahu deh tuh saham 2% semana gitu, karena 51% tuh yang megang ya Bapak Budi dan Bambang Hartono gitu. Wah, gue pengen banget ya tuh. Itu yang nih tujuan gue bikin ini ya, karena gue orangnya pengen demen ngomong gitu. Terus gue pengen omongin nih yang gue pengen omongin, cuman bingung mau ngomongin kemana. Kadang ke temen, tapi temen apaan sih, nggak penting ngobrolannya gitu. Cuman ya udah, kalau nggak dikeluarin gue bingung kemana gitu. Ya udah gue omongin aja di sini yang semua yang gue lagi akhir-akhir ini gue rasain gitu kan. Terus ya balik lagi ke Light Today. Ini ada sudah bisa ke tempat umum, Aliando Syarif berharap bisa sembuh dari gangguan OCD. Apa OCD ini kalau nggak itu yang Deddy Corbuzier itu dietnya. Padahal kemarin dia kan kayak sama Prilly, terus di hype banget gitu, diangkat banget di televisinya SCTV kan, karena dia main ganteng-ganteng serigala itu ya.
tadi tuh terus apa berita lagi tadi yang sebelumnya rumahnya Desta gitu. Gue berharap gue bisa kayak gitu juga kali bikin rumah. Terus kayak ngelihat lagi apa ya, tadi gue ngelihat scroll TikTok, ternyata lewat nih tentang Cut Bre gitu. Dia di interview sama Denny Sumargo. Pas gue lihat pas gue dengar ternyata kayak nangis gitu. Cuman itu tuh intinya bagus gitu. Kayak misalnya Cut Bre bilang, siapa sih anak yang nggak mau ngebahagiain orang tuanya gitu. Wah, gue bilang, oh iya bener juga nih Teteh Jaksel yang ini. Mau lo kayak gimana, kata dia bilang, gue pengen orang tua gue, nyokap gue tuh di masa tuanya tuh aman gitu, mau apa aja ada, bisa gitu, istilahnya cukup. Wah iya bener, gue bilang wah gue kayaknya juga pengen kayak gitu deh, seenggaknya cukup deh orang tua gue ya. Tapi gue juga pengen yang lain. Gue mau bikin rumah minimalis, beli BMW, walaupun BMW yang paling murah ya. Gue lihat di YouTube sekarang sih yang lagi common tuh kan yang seri 2 Grand Coupe ya, 218i gitu. Harganya sih 700-an awal gitu. Tapi itu off the road. Kalau udah on the roadnya jadi 800-an kurang, 800 kurang 10 juta. Set, gue jadi pengen nyari gaji yang sebulan tuh 80 juta. Di mana tuh teknik elektro, bisa nggak ya? Gue harus ke laut gitu, ke tambang minyak gitu. Tapi minyak udah mau habis ya. Semoga bisa salah satu impian gue 80 juta sebulan. Minimal gue tabung kayak 2 tahun deh. Berarti gue tabung, beli investasi gitu di reksadana, bla 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 bla. Habis itu duitnya kita beli BMW yang kita pengen banget, BMW. And then kayak udah deh, gue nggak mau beli mobil lain, udah kayak gitu. Cuman mungkin ternyata wah nih gedean, ya udah beli Mini Cooper 1 kan, jadi nambah udahlah 1 aja itu. Nanti belum pajaknya lagi, belum lagi olinya pasti bisa 5 juta ya. Oke. Terus ini gue lihat ya, orang-orang biasanya ganti oli berapa, 1 juta atau misalnya 500.000 ada nggak sih, gue kurang tahu juga. Nah ayah gue nih pinter, dia oli mobil itu ganti sendiri. Emang anak teknik sih ya, teknik mesin gitu. Cuman dia kunci-kuncinya ada, terus dia bisa bukanya sendiri, diisi. Nah terus giliran beli olinya, gue disuruh belinya kemana? Bukan ke bengkel, beli ke Pertamina. Oh iya, gue bilang kalau beli ke Pertamina pasti langsung murah ya nih, kayak gas gitu. Nah itu murah tuh, orang-orang agennya biasanya beli juga ke Pertamina kan, langsung di pom bensinnya gitu. Jadi wah kadang gue yang suruh nanya, coba tanya di situ ada nggak. Gue balik ke rumah nggak ada ya, yaudah coba tanya di situ lagi. Jadi ayah gue tahu yang mana yang istilahnya baik gitu buat kita. Terus gue yang disuruh jalan gitu. Gue sih awalnya bilang males apa gitu. Cuman dipikir-pikir wah istilahnya nih, ketika teman-teman gue yang lain tuh nggak tahu, biasanya beli oli atau apa cuman langsung ke bengkel gitu, nggak tahu harga pasarannya gimana. Gue langsung beli kan misalnya harga eceran termurahnya gitu kan, atau jadi gue tahu gitu. Terus nah ketika ntar udah datang, gue disuruh ngisi olinya gitu. Awal-awal mungkin tetap ayah gue yang ngerjain, cuman gue disuruh pegang, ntar tuangin gitu. Jadi ayah gue cuman megangin corongnya gitu. Jadi tetap akhirnya gue tahu, oh gini cara ngisi oli mobil gitu. Nih keluarinnya lewat di sini, ini kuncinya, kunci berapa gitu. Nah kalau misalnya di mobil yang aneh-aneh gitu, kalau mobil biasa gitu kan pasti cuman buka kap mobilnya depan gitu. Nah kadang ada bingung nih, buka kap mobilnya gimana nih. Kan biasanya ada tuh tinggal dipencet. Cuman kan ada lagi nih kalau mobil yang udah agak jarang-jarang gitu, mungkin agak mahal, nah beda lagi cara bukanya kan. Nah terus kalau mobil yang aneh-aneh misalnya kayak Carry, Grand Max kan, lu harus buka dulu nih tempat duduknya gitu kan. Nah belum lagi kalau misalnya mobil lu VW, di belakang gitu mesinnya kayak bus maju lancar ya kayak bus gitu kan, mesinnya di belakang gitu, bagasinya di depan. Oke, next itu tuh sedikit cerita deh. Ini ada lagi apa nih berita.
Korsel cabut pembatasan Covid, penonton konser kemungkinan boleh teriak. Oh ini, ya gue mikir juga sih. Pasti kayak tahun ini kan udah banyak nih beberapa konser kecil-kecilan gitu. Kayak kemarin di Bali ada juga. Gue nggak tahu apa. Kayaknya sih DWP ada karena Hardwell udah ngasih list dia, tour dia, dan di bulan Desember tuh ada di Indonesia. Nah ini kan kalau dan Desember biasanya kan DWP tuh. Berdoa aja nggak ada peraturan dari pemerintah yang mengganggu ya. Kalau misalnya bisa ganggu bisa nggak ada DWP. Atau misalnya gue pengen banget nonton Synchronize. Kenapa gue pengen nonton Synchronize gitu? Karena kalau DWP kan udah gitu. Sedangkan kalau Synchronize itu enak banget kalau lu sama teman-teman. Musiknya musik kita banget gitu, yang ada yang aneh-aneh gitu, ada Nasi Daria atau pokoknya enak loh kalau pergi sama teman nyanyi bareng gitu kan. Oke, terus lanjut lagi. Ini ada Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, belak-belakan pernah berselisih dengan Anies Baswedan. Oh, ini headline-nya aja gue bacain dulu semua ya. Terus akun, wah ini yang tadi nih demo, akun Watim Press RI hapus postingan jenguk Ade Armando. Nah ini Bapak Ade Armando yang digebukin ya. Terus Mulan Jamila, Pangling lihat wajah baru Ali Lasso, kenapa jadi kayak bule maseh. Ini siapa sih yang bikin nulis nih ada masehnya segala. Kan bisa di koma jadi kayak bule udah gitu ya, jangan ditambah-tambahin maseh, walaupun Mulan Jamila bilang pakai maseh gitu. Terus 7 film sadis yang dilarang tayang karena terlalu keji. Alah. Cerita inspiratif. Kita haru para lansia hingga charity dari fans K-pop. Penyebab ibu Nagita Slavina cerai hingga Rihanna putus saat hamil besar. Oh iya bener nih. Gokil sih ini bener-bener nih ke-up juga gitu di Twitter. Gue pertama kali lihat ya. Jadi A$AP Rocky atau siapa gitu, si Rihanna lagi hamil gede, dan ternyata si cowoknya A$AP Rocky ini dia cheating on her gitu. Dan cheatingnya itu ini gue buka di Line Today langsung kayak berita yang lagi viral, ada 5 gitu. Hamil besar, Rihanna justru putus dari A$AP Rocky ASAP. Ini as soon as possible ya. Rocky gara-gara selingkuh. Kabar tak sedap datang dari penyanyi Rihanna. Diketahui sekarang Rihanna tengah hamil besar, anak dari penyanyi A$AP Rocky. Namun ternyata keduanya memilih berpisah ketika A$AP Rocky ketahuan selingkuh dengan desainer. Ini desainer salah satu brand ternama juga gitu. Dia desainer sepatu atau apa gitu. Nah di tweet itu ada yang ngebayangin kayak, lu ninggalin apa? Lu rela kehilangan seorang Rihanna demi seorang yang ada fotonya gitu desainernya. Kulitnya sama-sama kulit gelap, cuman masih better Rihanna gitu di semua sisi gitu. Entah lu misalnya lu cowok gitu, lu nyari yang cewek yang sukses, Rihanna lebih sukses, kaya, Rihanna lebih kaya, yang menurut gue berpendidikan atau apa mungkin Rihanna juga, karena dia di negaranya si Barbados itu aja dia jadi apa ya, dapat gelar terhormat gitu itu istilahnya. Kalau lu di Inggris lu jadi sir gitu ya, gitu-gitunya. Istilahnya Rihanna lebih berkontribusi lah buat dunia daripada si itu ya, daripada desainer itu. Cuman ya ini gue satu titik keinget lagi, why a man love a bitches gitu. Kenapa cowok suka sama iya gitu. Ada aja gitu. Mungkin ya ternyata Rihanna tuh mungkin sama Rocky, aduh kamu tuh terlalu baik buat aku gitu. Kalau pagi udah nyiapin sarapan, terus romantis. Kalau malam Rihanna-nya nggak tidur, nungguin suaminya pulang dulu, baru nanti tidur bareng. Terus dia mandi, Rihanna-nya bersih gitu kan. Dan kehidupan percintaannya sangat baik, normal gitu. Tapi mungkin lama-lama bosan gitu. Sedangkan kalau ketemu cewek nakal kayak si A$AP Rocky-nya, ini hold the difference experience gitu. Cuman itu kayaknya gue inget lagi nih sama lagunya SHA,
stand here alone gitu, yang selingkuh atau apa gitu. Katanya kalau orang selingkuh itu cuman kayak emang kan kelihatannya lebih enak, lebih baik gitu. Bukan lebih enak, maksudnya lebih apa istilahnya tuh, lebih baik di awal gitu. Cuman ini cuman sesaat doang, karena mungkin ini cuman sebulan atau 2 bulan paling lama gitu, pas udah ketemu sifat aslinya atau gimana ternyata jelek orangnya, cuman ya begitulah gitu. Sedangkan pasangan lu yang sebelumnya lu udah tahu kayak gimana, udah tahu jeleknya, udah tahu baiknya kayak gimana gitu, dan you can live with that gitu, dan udah paling benar gitu. Misalnya hidup lu udah tertata, oke, gini gitu ya. Cuman ternyata lu sama selingkuhan lu gitu, yang dimana biasanya selingkuhan itu pasti yang lebih downgrade gitu ya. Tapi nggak tahu juga lah ya, siapa tahu ada yang selingkuhannya ternyata anak presiden gitu. Cuman ya kalau lu nyarinya cuman yang kayak misalnya kaya juga, ntar giliran si kaya ini mungkin ya bosen atau gimana ya, she'll leave you. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih, gue nggak tahu di experience kayak gitu kan. Cuma gue asal ngomong aja karena ya gue demen ngomong aja. Terus oke, tentang ini kan tadi ada 5 ya headline-nya dari satu artikel ini dari Insert Live di publishnya. Ibunya Nagita Slavina yang cerai, 6 negara yang dilombakan sebagai pemakan mie instan terbanyak ada Indonesia. Nggak mungkin sih Indonesia nggak ada gitu. Baca selengkapnya di sini, di mana dia cuma nulis selengkapnya di sini, tapi di tulisannya ini nggak ada URL-nya gitu. Mungkin ya editornya lagi salah nih kayaknya. Biasanya kan kalau ada yang ininya tulisannya biru gitu kan. Terus yang ketiga, kata Tiara Andini soal dicap jutek saat foto sama penggemar. Ya udahlah, mungkin ya orang lagi capek atau misalnya lagi ada masalah juga, lo nggak tahu, mungkin dia revisi skripsi kan. Terus unggah adik Audi Marisa disorot hingga Yusuf Mansur ngaku bertemu Nabi. Oke, that's it. Terus apalagi headline-nya, heboh setelah bulan ini jadi tersangka penipuan arisan online. Wow. Oh, ini tadi ya, si siapa namanya, Aliando Syarif, gangguan dari OCD. Apa tadi OCD ya, udah gue dicari nih. Oh, ini OCD, gangguan obsesif kompulsif, pikiran berlebihan, obsesif tadi itu, yang menyebabkan perilaku repetitif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan pikiran tak masuk akal dan ketakutan obsesif yang menyerang perilaku kompulsif. OCD sering berpusat pada suatu motif, misalnya takut kuman atau kewajiban mengatur benda-benda dalam pola tertentu. Gejala ini biasa dimulai bertahap, bervariasi sepanjang hidup, perawatan termasuk terapi bicara, obat-obatan, dan keduanya. Wow. Itu langsung headline-nya yang keluar di bagian news itu, yang langsung fotonya Aliando Syarif ya. Ini ada dari Liputan 6, Suara.com. Oleh Liputan 6 katanya Aliando Syarif muncul di muka publik setelah divonis OCD ekstrim. Terus dari Suara.com, gara-gara OCD kambuh, Aliando tak bisa puasa sampai depresi. Idap OCD kerap bikin marah tiba-tiba, Aliando Syarif berat jalani Ramadan, gitu kata Suara.com. Yang gue tahu OCD itu mungkin teman gue ada juga nih, ketahuan waktu kemarin KKN. Dia tuh nggak bisa ngeliat barang berantakan gitu. Jadi kayak HP-nya miring gitu, dibenerin gitu, jadi lurus, vertikal gitu. Casannya, nih casannya nggak bagus nih, berantakan kabelnya. Sama dia kabelnya dirapihin gitu. Terus ditaruh di samping HP gitu, rapih gitu. Dia nggak bisa lihat kalau misalnya pensil miring nggak, ntar pensilnya dirapihin gitu, dilurusin. Biasanya gitu ya. Atau temen gue ada tuh cewek tuh. Mungkin kalau cewek OCD enggak sih, mungkin kalau yang OCD-nya bersih-bersih enak, tapi mungkin ada juga yang ngeselin ya. Misalnya kayak tapi lama-lama kalau bersih-bersih ngeselin juga ya. Kamu nih gimana, handuk nggak ditaruh gini gitu. Padahal handuk udah rapi nih, cuman handuknya lupa dipakein penjepit jemuran gitu, biasanya mungkin gitu kali ya. Sampai yang segitu-segitunya. Aduh kucing. Ini kucing gue nih demen banget, dia tidur di atas laptop atau dia ngelewatin laptop gitu. Nah, kalau dia ngelewatin laptop kepencet-pencet kan tiba-tiba, buset, ngeselin banget. Terus ada apa lagi? Coba kita scroll ke bawah headline today ya. Ditanya siapa artis paling sampah, Onadio sebut nama Raja V-nya.
Sahabatan mereka tuh gimana ya, nggak ngerti. Gila kocak ya dia. Siapa yang paling sampah, siapa ya, ceweknya kali. Namanya gitu coba. Paling sampah Anies Baswedan, beda tuh. Siapa, Rachel V-nya, langsung kayak punchline-nya ada gitu. Wan Haminda sindir Lesti Kejora dan Rizky Bilar karena terima uang 1M dari bos DNA Pro. Malu. Terus tupai di Ice Age akhirnya berhasil makan kacangnya sebagai tanda perpisahan. Oh, ini kita tahu biasanya Ice Age ini kan selalu openingnya atau misalnya akhir-akhirnya ini si tupai ini kan ngejar-ngejar si ini ya apa kacangnya itu kan nggak dapat. Nah ini akhirnya ternyata akhirnya dapat. Nah mungkin itu akhir jadi sequel terakhir Ice Age gitu mungkin ya. Terus ada Farel dan Wilona kepergok bermesraan. Netizen katanya di private kakaknya dibongkar adenya. Oh, nggak tahu. Terus dulu terang-terangan aku ditiduri Atta Halilintar, gini DJ cantik ini justru dukung penuh rumah tangga Aurel Hermansyah. Apa sih? Etikus Nendang ditemukan tewas bersimpah darah dibunuh suami. Ini penyanyi dangdut yang living legend itu ya, Etikus Nendang yang biasanya apa Bunda Eti gitu ya. Oh bukan, umurnya 40 tahun, warga desa Teluk Kayu Putih. Oke, artis kan, heboh nanti kan, masa mungkin living legend dangdut juga gitu kan. Tahu nih gue nonton itu banget, gue Dangdut Academy banget gila. Yang itu tuh ya ada tuh, kasihan banget. Oh, pernah mandinya pakai gayung lope, pakai cat bekas kaporit gitu kan. Orang sekarang atau kalau mandi kan langsung shower ya, udah nggak pakai bak gitu. Ya Tuhan, ini gue ngasih tahu ini ya isi kamar mandi kos gue gitu, pakai bak bekas kaporit tuh yang tinggi gede, terus kayu nggak ada sama sekali ya, shower gitu. Terus gue tadi nonton juga Asumsi baru aja ngeluarin video di YouTube interview Pangeran Siaan sama ambasador Rusia di Indonesia, itu ada madam siapa tadi tuh. Kan sebelumnya kan sama kedutaan besar Ukraina kan. Nah sekarang kedutaan besar Rusia nih untuk Indonesia. Gue sih percaya nih pasti pernyataannya kan berarti kan valid ya. Dia nggak mungkin ngomong kayak gitu kalau nggak satu tujuan atau misalnya satu line apa yang mau dituju sama negara Rusia gitu kan. Pasti ini udah di briefing juga. Oke, kita pokoknya kita gini ya. Nah, ini pasti ditonton nih sama mungkin gue bilang Amerika nonton, orang White House ya, terus British gitu, si Boris Johnson pasti nonton. Oh ini jadi dia mau bergerak kayak gini gitu. Sampai dibilang Rusia itu mereka akan susah percaya lagi dengan mitra-mitra negara barat yang sebelumnya gitu, mungkin ya dengan Amerika sama dengan UK, Eropa gitu kan. Mereka juga nggak takut Rusia karena mereka ada Cina gitu, mitra strategisnya mereka gitu. Jadi mitra strategisnya Rusia adalah Cina. Kira-kira gimana itu ya? Amerika dengan Eropa lawan Rusia dengan Cina. Gokil sih ini. Ntar harga saham turun nih. Kayak kemarin. Oke, lanjut next. Yusuf Mansur, terus trading ini. Udah berapa menit nih? Gue kayak nggak mau lama-lama deh. Kalau lama-lamaan kayak banyak juga yang nggak ini deh, nggak dengerin. Tapi yang istilahnya gue sih pengennya ya udah 40 sampai 50 gitu kan. Sampai di rumah. Gue pengen nonton ini, tiba-tiba Stand Here Alone. Kalau emang udah konser kemarin ada kalau kayak konser mini gitu, anniversary-nya PW Gaskin yang ke-15 gitu.
mana konsep bannernya bagus banget lagi, kayak pecel lele kayak gitu. Anjing, gue pengen nonton banget itu. Banyak yang nonton, nyanyi bareng, ih gokil. Congrats ya buat PW Gaskin, udah 15 tahun loh, tetap masih kompak gitu, nggak bubar atau gimana gitu. Terus daftar wilayah RI yang bisa saksikan Pink Moon 17 April. Oh, berarti ini nanti ada kayak semacam gerhana gitu, kita bisa ngeliat bulan tapi bulannya warna pink di tanggal 17 April. Di mana-mana aja tempatnya. Ini dari dipublikasi sama CNN Indonesia. Ya Tuhan, nggak diblok lagi tempatnya di mana aja. Gue harus baca semua dong. Di US, tadi katanya di Indonesia. Aduh. Ya bisa baca lah ya. Ada di kota Sabang tuh, untuk kota Maroke. Are you sure? Oh ini ada Putra Sigar, bukan Putra Siregar yang katanya kemarin sempat viral juga masuk ke penjara gitu gara-gara kasus pengeroyokan atau gimana gitu ya. Terus apalagi oke. Oh ini ada penampilan terbaru Nikita Willy usai melahirkan, jadi perbincangan kayak body gadis. Oh iya, kemarin Nikita Willy itu baru aja ngelahirin, sempet ya kemarin gue bahas juga gitu. Tapi ininya di Los Angeles apa di Amerika deh. Enak ya, anaknya dimalahirin mana lu? Jakarta 21 Juni gitu misalnya kalau gue ya. Ternyata lahir mana? Los Angeles. Wah anjing. Dia kayak bingung nanti kalau nulis ini deh, dia kalau nulis apa misalnya mau bayar ini perpanjang STNK gitu kan, bisa perpanjang STNK kan tulis lahir Jakarta gitu, ini Los Angeles. Terus orang yang ngisi inputnya itu benar nih orang lahir di Los Angeles, Borju, tapi kok STNK-nya Agya. Gokil. Ya mungkin siapa tahu dia lagi ini sosial eksperimen kali kan, jadi driver taksi online, toksol, tojol, butuh uang jajan lebih, mungkin lagi marahan sama mama jadinya nggak dikasih uang jajan. Gila gokil sih. Terus oh ini gila keren banget, pernah dirawat di rumah sakit jiwa, sekarang jadi mahasiswa UI. Wah ini nih berita-berita yang sangat memotivasi gini, tapi sayangnya yang ngelihat baru 36 orang, jauh daripada yang lain-lain. Gokil nih mbaknya ya, penampilan Yovania Ashifa Jami. Oke. Si gokil sih improvementnya itu loh. Jadi PR, anak Ilkom nih. Gokil. Gue liat gambarnya aja sih, nggak dibaca ya. Terus banyak lagi. Oke deh langsung. Oh iya, hari ini hari Jumat. Pas gue liat ternyata One Piece nggak tayang dong. Aduh, nggak rilis. Tapi pas gue liat rilisnya kayak gambar-gambar gitu, gambar-gambar baju-bajunya One Piece, baju-bajunya Mugiwara ini di movie-nya One Piece movie Red gitu kan. Katanya Red ini si ceweknya yang ini, karakter utamanya itu adalah anaknya Red Harassing gitu. Ini istilahnya kayak bajak laut tapi pakaiannya tuh kayak ada yang pakai baju baseball tapi ada yang pakai kulit rider gitu, buat dia yang biasa motoran gitu. Hitam gotik gitu juga Nami. Nah ini kan jaket kulit gitu sih. Ini ada Usopp, ada Zoro, Luffy, Robin juga pakai jaket kulit gitu. Wah, si Franky kulit semua tuh. Gokil. Jadi cuman gitu doang, pada pakai baju apa Jinbe gitu. Temanya ya. Wah. Malah chapternya mungkin minggu depan kali ya. Kasihan ini kan youtuber nggak ada ininya nih. Terus yuk kita next lagi nih. Kemarin nih ada Liga Champion, wow sangat seru sekali.
Gue dukung Chelsea tapi Chelsea kalah lah. Sedih cuy. Gue bilang wah ini udah mau menang. Golnya Benzema, assist dari siapa? Modric yang ngasih assist juga ke Rodrigo. Pokoknya gitu dah. UCL nih yang lanjut. Kok nggak ada ininya? Pokoknya yang lanjut itu ada City, Liverpool, Real Madrid sama Villarreal. Terus ada nih berita dari gue buka lah infonya Extra Time. Juventus ngerilis jersey keempat musim ini lah, udah mau habis baru ngupdate jersey keempat. Terus Erik ten Hag dikabarkan telah menjelaskan kepada MU jika Cristiano Ronaldo tidak akan cocok dengan skema permainannya. Ten Hag telah memberi lampu hijau untuk United agar menjual Ronaldo. Dan Alexander Tech, wow. Breaking, Richards family telah memutuskan untuk mengundurkan diri dalam tawaran terakhir untuk mengakuisisi Chelsea karena ada masalah tak terduga yang tak dapat diatasi. Saat ini tinggal 3 tersisa calon pembeli, ada Todd Boehly, Sir Martin Brockton, dan Steven Pagliuca. Next, ada Barcelona yang mengonfirmasi jika Pedri mengalami cedera otot pada paha kiri. Kemungkinan musim ini Pedri udah selesai, nggak main lagi ya. Musim ini buat Pedri udah berakhir gitu, karena mereka udah kalah di, nggak tahu ya, satu-satunya change-nya si Barcelona dapat piala adalah di La Liga. Cuman di La Liga sama Real Madrid yang peringkat 1 tuh mereka beda 12 poin. Gimana? How gitu kan. UCL nggak dapet, Europa League nggak dapet, terus League Cup nggak dapet, UCL nggak dapet, malah turun ke Europa League. Terus ada Burnley telah resmi memecat manajer mereka, si Sean Dyche, yang telah mengabdi selama 9 tahun 166 hari. Wah, ini gokil. 9 tahun dia udah bikin Burnley yang tadinya di Liga whatever dan naik sampai Liga 1 gitu, Premier League. Dyche merupakan manajer klub IPL dengan masa bakti terlama saat ini dan ketiga sepanjang sejarah Liga Inggris. Pertama pasti Sir Alex, Arsene Wenger, terus akhirnya ini. Itu gokil sih. Boleh nih kalau Newcastle mau coba gitu, atau Everton, seenggaknya dia progres ada lah. Joan Laporta bilang, Xavi benar, ini kesalahan serius. Apa yang terjadi di tribun adalah aib yang tidak boleh terulang. Kami harus meninjau informasi yang dimiliki dan pengambilan tindakan. Sangat disayangkan, kami harus lebih ketat dan tidak mengizinkan hal-hal tersebut. Saya merasa malu sebagai penggemar Barcelona. Saya minta maaf. Kami sedang mencari mencari informasi dan memberikan penjelasan. Jadi tribunnya Barcelona yang aturannya itu fans itu ada sekitar 70.000 atau 80.000 fansnya Barcelona. Tapi malah tribun banyak yang ngisi adalah fans-fans dari Frankfurt gitu. Jadi Frankfurt ini ngebeli tiketnya fans Barcelona dari calo atau dari fansnya sendiri gitu, dengan harga mungkin 2 kali lipat gitu. Pas dilihat ternyata emang di Jerman itu buat gaji buruh itu adalah paling tinggi sedunia atau mungkin se-Eropa. Minimal se-Eropa ya, kalau sedunia gue nggak tahu juga. Jadi makanya mereka bisa tuh jauh-jauh dari Jerman ke Spanyol beli tiketnya ke calo pasti lebih mahal gitu. Cuman ternyata nggak berakhir, maksudnya nggak sia-sia. Nah itu dia kata-katanya. Next ada Christopher Nkunku yang sejauh ini udah ngegolin 30 gol dan 18 assist dari 43 pertandingan, padahal umurnya baru 24 tahun. Dan sedikit fun fact, tadinya kan dia nih pemain akademi PSG ya, atau mungkin sebelumnya di PSG gitu. Dia tuh mainnya tuh sebagai central midfielder, istilahnya midfielder dah. Entah Leipzig ini diganti new role gitu sebagai seorang striker. Mungkin dia ternyata atributnya bagus gitu, dia long shootnya bagus, finishingnya akurat, speednya ada, terus off the ball-nya bagus, terus juga anticipation, posisinya sebagai seorang striker tuh bagus gitu, bagus melihat celah gitu, tenang juga, decisionnya bagus. Nah ini salah satu gue dapet nih dari sering main FM nih kayak gini ya. Acceleration, pace bagus, balance-nya juga bagus,
Terus jumping reach-nya bagus, heading-nya bagus, finishing akurat, long shoot-nya bagus, keras gitu kan. Positioning-nya juga bagus. Wah, gila banyak tuh. Pasti keren sih Gigit. Dan ada fakta, ada Chelsea nih yang 2 kali main di Liga Eropa dan dua-duanya selalu jadi juara. Sebelumnya di tahun 2000, musim 2012-2013, setelah sebelumnya jadi juara UCL, turun jadi juara Eropa League, tapi minimal juara. Dan ada di tahun berapa nih? 2019 apa nggak salah, di Baku. Kalau nggak salah jadi ininya Den Hazard gitu terakhirnya. Kita menang kalau nggak salah itu waktu pelatihnya si Sari. Terus ada apa lagi? Kata khotib nih, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Sedangkan jamaahnya adalah fans Barca yang dibantai sama Frankfurt 3-2 apa kemarin. Jadi nggak lolos. Ini dia semifinal buat Europa League, ada Leipzig ketemu Rangers, terus ada West Ham ketemu Frankfurt. Wow. And then dari Europa Conference League itu ada Leicester City ketemu Roma. Wah, anjir. Kamu Jose Mourinho. Gue sih pengennya Mourinho nih menangin piala ini. Terus ada Feyenoord ketemu sama Marseille. Apalagi ya. Kita coba move ke kabar Liga Inggris ya. Lain FUM biasanya. Ada Arteta yang mengonfirmasi bahwa Thomas Partey akan absen hingga akhir musim karena mengalami cedera otot di paha kanannya. Oke. Terus fans United saat ini sedang melakukan protes dan demo besar-besaran kepada Glazer di tempat latihan klub. Protes ini dilakukan karena kecewa dengan performa klub dalam beberapa tahun terakhir. Seharusnya itu dilakukan sebelum-sebelumnya gitu, biar nggak terlalu lama begini ya. Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, tentang Manchester City. Oh, ini chaos juga nih, banyak berantemnya preman-preman ini ya. Ada Safik tuh, katanya mantan akademi City atau pemain City, cuman ternyata dia lawan timnya sendiri. Wow, gacor. Terus ini nanti nih ada semifinal dari FA Cup Emirates. Itu ada City lawan Liverpool, big match juga, bisa nonton di MNC TV jam 9:30 hari Sabtu besok. Dan besok lusanya hari Minggu ada pertandingan lawan Chelsea lawan Crystal Palace jam 10:30. Aduh, malam banget. Ya untung masih bisa nonton, tapi nggak ditayangin di MNC, di beIN Sport 3. Belum ada konfirmasi bakal ditayangin apa enggak. Next ada Nemanja Matic yang resmi bakal meninggalkan MU pada akhir musim ini setelah 5 tahun bersama MU. Padahal kontraknya masih ada 1 tahun lagi sampai tahun 2023, cuman dia sama MU udah deal-dealan untuk dipotong kontrak aja. Mungkin dia bosan juga nih nggak dapat tempat main, atau misalnya dia MU-nya nggak perform sendiri gitu kan. Dan ada The Bayern sama Kyle Walker yang kayaknya bakal absen pertandingan semifinal lawan Liverpool di FA Cup besok karena katanya lagi cedera waktu lawan Atletico Madrid. Namun, Manchester City masih ingin memantau kondisi terkini kedua pemain tersebut pada hari ini, apakah layak untuk bermain atau enggak. Ini informasi yang kita dapat dari Sky Sport, diposting sama kabar Liga Inggris. Wow, keren nih, wakil Liga Inggris di semifinal kompetisi Eropa musim ini. Di Champions League ada City sama Liverpool, Europa League ada West Ham, Conference League ada Leicester. Wah, gila, emang the best league on earth for right now gitu ya. Tim Inggris telah mencapai semifinal Europa League dalam 7 musim secara berturut-turut. Europa League Liverpool yang pernah. Iya, itu ada lagi apa enggak? Ini ada komennya Pep Guardiola tentang performanya si Ederson. Katanya Ederson tuh keren, dia fokus gitu orangnya. Terus ada fakta, James Milner menjadi pemain Inggris tertua kedua setelah David Beckham yang bermain di fase knockout Liga Champion. Pertama ada David Beckham, dia paling tua itu 37 tahun 335 hari. Terus yang kedua ada James Milner 36 tahun 99 hari.
Terus ada 4 pemain Liverpool dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions. Ada Salah 33 gol, Mane 22 gol, Steven Gerrard 21 gol, Firmino 20 gol. Wow. Ini ada sedikit sindiran ya. Ada Scott Carson, ini apa, kiper pelapis ya, entar pelapis 2 apa pelapis 3 gitu. Karena di City berarti dia pelapis 3 gitu. Kan pertama Ederson, pelapis keduanya ada nih kiper Amerika, kebangsaan Amerika. Nah katanya Scott Carson lebih banyak masuk semifinal Liga Champions daripada Arsenal sama Tottenham, dimana Arsenal masuk 2 kali di semifinal Liga Champions, kalau Tottenham juga 2 kali, sedangkan Scott Carson 3 kali, 1 di Liverpool, 1 di City. Oh gitu. Ada Pep Guardiola yang udah sampai semifinal Champions League di karirnya dia sebanyak 9 kali. Oh banyak ya, 9 kali masuk semifinal Champions League selama karir manajernya. UCL nanti ada pertandingan Liverpool lawan Villarreal, terus City ketemu Real Madrid. Nanti gue bilang nih anjir, Liverpool enak banget, kemarin ketemu Benfica, sekarang ketemunya Villarreal. Wah. Sekarang udah menit 46, segitu dulu aja ya. Jangan dipaksain, gue udah belum seret nih, mau butuh minum nih, agak gatel. Kenapa ya? Apa gara-gara banyakan makan gorengan ya? Gue nggak tahu deh. Adik gue juga kalau masak dia depan banget goreng apa ya digoreng. Bikin pizza mie, bikin padahal harga minyak lagi mahal ya. Gokil. Oke, thank you banget semua teman-teman yang udah dengerin. Thank you so much, semoga nanti mau dengerin lagi. Thank you juga yang udah komen, yang udah nge-DM. Thank you so much. Doain gue semoga bisa konsisten, bisa upload terus. Ya, nggak males gitu. Thank you semuanya. Semoga sehat selalu. Bye.